sidang pengadilan. Ya. bicara aja, Itu Mas. harus didampingi oleh Kenapa, Mas? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya dipaksa, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. agar Saya tertib. bukan otak pembunuhan. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Kenapa ganti Robi? Tahu keadaan saya itu. Silakan. Jadi Nama nanti nama gaul saya. akan mendengarkan- Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Tidak. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you. Kali ini saya akan membahas kasus pembunuhan Vina yang viral akhir-akhir ini di media sosial dan juga di berita. Sejak saya mengikuti kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 yang lalu, saya sudah menaruh kecurigaan mengapa 3 orang yang belum tertangkap itu dibiarkan berkeliaran begitu saja. Siapa sih mereka? Mengapa begitu sulit menemukan mereka hingga butuh 8 tahun untuk mengungkap kembali kasus ini? Itu pun setelah film Vina Sebelum 7 Hari itu viral dan sampai hari ini sudah ditonton lebih dari 5 juta orang. Begitu kasus ini viral lewat film dan media sosial, polisi kemudian mengungkap 3 DPO tanpa sketsa yang jelas. Ini saja sudah mencurigakan. Walau ada kemajuan, tetapi seolah ada yang masih berusaha untuk ditutupi. 1 DPO kemudian ditangkap bernama Peggy alias Perong. Tetapi Peggy Setiawan ini berbeda dengan sketsa yang diedarkan oleh polisi. Peggy Setiawan berambut lurus, sedangkan ciri-ciri yang disketsa Peggy itu berambut keriting. Jadi mana yang benar? Kecurigaan saya semakin membesar setelah Polda Jabar merevisi jumlah DPO dari 3 orang menjadi 1 orang saja dengan alasan salah sebut. Itu berdasarkan keterangan tersangka yang sudah dipenjara. Agak memalukan memang, institusi sebesar Polri bisa asal sebut DPO dan mengubah namanya dalam waktu yang cepat, apalagi Peggy Setiawan tidak diberi kesempatan untuk bicara saat konferensi pers di Polda kemarin. Sejak saat itu, saya 100% tidak yakin jika Peggy Setiawan yang ditangkap hari itu adalah pembunuh satu-satunya atau DPO Vina Cirebon 2016 yang lalu. Apa alasannya? Begini analisis saya. Pertama, Peggy Setiawan ada di Bandung pada malam kejadian pembunuhan Vina 27 Agustus 2016. Lebih dari 3 orang saksi, Pondol, Ibnu, Robi, Pak Rudi, dan Parman menyatakan hal yang sama pada saat ditanyai oleh wartawan di tempat yang berbeda. Kedua, rumah orang tua Peggy di Cirebon telah digeledah oleh polisi tahun 2016 yang lalu. Tapi polisi tidak menemukan bukti apapun. Polisi hanya menyita 2 motor yang tak jelas keberadaannya hingga sekarang ada di mana. Mengapa polisi menangkap Peggy tahun 2024 lagi atau 8 tahun kemudian? Apa yang mempersulit polisi menangkap seorang kuli bangunan? Ketiga, Peggy Setiawan tidak sesuai dengan sketsa DPO polisi. Pada sketsa, DPO itu berambut keriting, sedangkan Peggy Setiawan, dia berambut lurus. Keempat, polisi menangkap Peggy hanya dengan bukti petunjuk ijazah, KTP, akte lahir, rapor sekolah, dan catatan sipil lainnya. Ini lucu, kok bisa pelaku pembunuhan ditangkap dengan alat bukti ijazah, bukan dengan bukti forensik dan keterangan saksi? Kelima, rekam jejak media sosial Peggy Setiawan juga tak menunjukkan tanda-tanda kecurigaan apapun. Peggy bahkan tanggal 24 Agustus masih di Bandung, sama dengan keterangan Bondol yang menyatakan bahwa tanggal 27 Peggy Setiawan mengantarkan Bondol ke pemberhentian angkutan di Bandung saat ingin kembali ke Cirebon sekitar pukul 8 malam. Bahkan, Peggy Setiawan pernah terpantau Sherlock di media sosial Facebook setelah kejadian pembunuhan Vina. Pertanyaannya, buronan mana yang berani Sherlockasi di akun media sosialnya? Keenam, jumlah DPO awalnya ada 3 orang sesuai dengan putusan pengadilan. Lalu tiba-tiba diralat jadi 1 orang
hanya Peggy Setiawan setelah Peggy ditangkap. Ini jelas sungguh aneh. Bagaimana bisa polisi meralat jumlah DPO hanya karena alasan salah sebut? Jangan-jangan Peggy Setiawan hari ini juga salah ditangkap oleh polisi. Ketujuh, Peggy Setiawan ingin bicara saat konferensi pers Minggu 26 Mei 2024, tapi dicegah oleh polisi. Polisi bahkan berusaha menutup mulutnya, lalu buru-buru mengembalikan Peggy ke ruang tahanan. Ini ada apa? Apa yang ditakutkan oleh polisi jika Peggy bicara? Kedelapan, ternyata 8 orang pelaku yang telah dipenjara sama sekali tak mengenal wajah Peggy Setiawan yang jadi tersangka hari ini. Termasuk Linda, teman Vina yang kesurupan itu, juga tak mengenal Peggy Setiawan. Satu bukti terakhir mengapa analisa saya makin kuat adalah saksi kunci keberadaan Peggy Setiawan di Bandung yang bernama Pondol diintimidasi oleh orang lain. Menurut pengakuannya kemarin, Selasa 28 Mei 2024, Pondol diteror oleh orang-orang misterius setelah pengakuannya viral di media sosial dan TV. Pondol bersama Ibnu, Robi, Pak Rudi, dan Parman adalah saksi kunci yang menentukan nasib Peggy Setiawan. Tinggal satu lagi saksi yang sangat menentukan, Koh Aceng, sang pemilik rumah di Bandung. Bila keterangan Koh Aceng ternyata sama dengan keterangan semua saksi, maka Peggy Setiawan tak bisa dipidana alias bukan pembunuh Vina dan Eki. Yang jelas, tak ada satupun bukti kuat bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Apalagi sampai dituduh sebagai pelaku utama atau otak di balik kejadian tersebut. Rasanya sangat mustahil karena buktinya hanya ijazah, rapor, dan catatan sipil lainnya. Bisa jadi Peggy Setiawan adalah tumbal dari DPO lain yang merupakan keluarga penguasa atau raja-raja kecil di daerah Cirebon. Jika sampai mereka ditangkap, maka taruhannya adalah soal karir, masa depan keluarga, usaha, dan sumber-sumber uang lain yang mesti ditutupi dengan rapi. Jika teroris saja bisa dengan mudah ditangkap, rasanya tidak mungkin alasan dan tidak ada alasan yang sulit bagi aparat untuk menangkap pelaku yang sesungguhnya. Kasus yang sesederhana ini jadi terlihat sangat rumit hanya karena terlalu banyak kepentingan yang harus diakomodir di balik kasus Vina Cirebon ini. Jangan ada lagi tragedi Sengkon dan Karta yang dituduh membunuh lalu dipenjara, padahal pelakunya ternyata Gunel yang pada akhirnya mengaku sendiri. Analisa saya tentu bisa saja salah, tapi yang jelas sampai saat ini tidak ada satupun bukti logis dan bukti yang kuat yang layak menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Semoga Peggy Setiawan mendapat keadilan, juga pembunuh Vina yang sebenarnya dapat diungkap dan diadili. Saya John Sitorus, Insight.